Shalom, 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 haleluya. Ya, suara yang kayak gitu itu langsung hilang ngantuknya. Puji Tuhan, haleluya. Ya, hari ini saya mau bicara mengenai serigala ini, saudara. Serigala ini, saudara, ya, mukanya serigala tapi bulunya domba. Berbahaya ini, saudara. Serigala berbulu domba. Pernah lihat yang seperti itu? Belum pernah lihat? Hah? Tidak ada di sini kan? Tidak ada di sini hari ini? Hah? Ada di sini hari ini? Yang mana? Haleluya. Ya, saudara, ini hal yang terjadi. Ya, ini sebuah imajinasi, sebuah hal yang digambarkan. Ya, siapa serigala berbulu domba ini, sudah. Memang tidak nyata, betul-betul bukan serigala yang bulunya domba, belum pernah ada, saudara. Kecuali mungkin serigala dilapisi bulu domba, bisa aja gitu kan. Ya, tapi ini tidak benar-benar nyata fakta, ya, ada bentuknya. Tapi ini sesuatu hal yang tidak kelihatan, ya. Tapi seperti serigala yang berbulu domba, ya. Istilah yang lain adalah, ya, apa namanya? Kelihatannya baik, ya, kelihatannya baik, kelihatannya yang baik, tapi jahat sekali. Ya, kelihatannya baik, ya, kelihatannya itu luar biasa, tapi, ya, sangat berbahaya. Orang bilang gini, dia baik dengan saya, tapi di belakang saya, dia tusuk saya dari belakang. Pernah dengar yang seperti itu? Pernah mengalami seperti itu? Ya, itu serigala berbulu domba, saudara. Ya. Oke, mari kita baca dulu Alkitab hari ini. Ya, kita baca bersama-sama untuk kita bisa lihat serigala berbulu domba ini, saudara. Buka di dalam kitab Matius pasal yang ke-7 ayat yang ke-15 sampai ayat yang ke-23. Sudah menemukannya? Oke. Kita baca sama-sama ya. Saya baca ayat yang ganjil, Bapak Ibu baca ayat yang genap, seterusnya sampai ayat yang ke-23. Saya mulai. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Ayat 18, 1, 2, 3. Demikianlah setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik, sedangkan pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Pada waktu itu, aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Haleluya. Ya, berbahagia kita yang membaca firman Tuhan hari ini, terutama kita yang membuka hatinya untuk kita mau izinkan firman ini bertumbuh, menegur, mengingatkan kita, dan membuat kita lebih mengerti bagaimana kita hidup sebagai orang-orang percaya. Saudara, ada dua jenis ini, ya, mereknya Gucci, saudara. Ya, yang satu KW, yang satu original, mirip persis. Ya, ya, mirip. Ada tulisan G-nya gitu kan. Kalau beli mirip persis, tapi dibedakan yang mana yang palsu, ya ada ciri-ciri khususnya.
Yang kadang-kadang tidak semua orang bisa tahu ini original atau ini KW. Ya, kelihatannya mirip sekali. Ya. Ada yang asli, ada yang palsu. Kalau saudara kita lihat, kalau kita lihat secara teliti, mungkin orang yang suka barang branded gitu ya, yang dia tahu, oh ini KW. Ya. Mungkin kalau kita orang awam, ya kita lihat, oh ini sama aja. Ya, tidak ada bedanya. Saudara lihat ya, tidak ada bedanya. Ya, hanya dibedakan di lingkar ini saudara, ada sesuatu yang original seperti apa, yang fake seperti apa. Ya. Ini kelihatannya sama. Ya. Tapi sebenarnya ada yang asli, ada juga yang palsu. Ya. Ada yang benar-benar, ada yang asal. Ada yang original, ada yang KW. Mau KW 1, KW 2, KW 3 itu tidak original pasti. Ya. Bentuknya mirip. Ya. Tapi belum tentu asli. Kalau asli pasti harganya mahal. Jadi jangan tertipu saudara, harganya murah ini. Tidak ada yang asli itu harganya murah. Gak ada yang berkualitas itu harganya murahan saudara, tidak ada. Jadi jangan pernah tertipu. Ya, pasti yang bagus itu harganya pasti bagus juga. Ya, jangan kita mudah tertipu dengan diskon-diskon kan, mudah tertipu di media sosial. Ini murah, ya asli. Ya, karena kita orang awam kita pikir asli aja, harganya murah. Gitu. Padahal KW. Ya, itu yang terjadi nanti saudara. Ya, di gereja di hari-hari ini akan muncul orang-orang yang mengaku diri sebagai hamba Tuhan, yang mengaku diri sebagai orang Kristen, yang mengaku diri seorang percaya, sama-sama ibadahnya sama. Kayak gereja, nama tempat ibadahnya gereja sama. Mereka memuji Tuhan sama. Ya. Tapi di situ saudara, ada yang asli, ada yang palsu. Alkitab bilang, ya, waspada terhadap nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Nabi palsu itu saudara nggak datang dari orang lain di luar sana, bukan datang dari kepercayaan yang lain, tapi nabi palsu itu datang dari gereja, orang yang menyebut nama Tuhan Yesus juga, orang yang baca Alkitab sama dengan yang kita baca, orang yang setiap hari Minggu beribadah sama dengan kita beribadah juga. Akan muncul itu saudara yang akan mempengaruhi kita. Hingga kita yang awam, yang kurang paham firman Tuhan, yang setengah-setengah paham saudara, kita mudah ditipu. Kita mudah digiring untuk mengikuti orang-orang seperti itu. Ya. Makanya ya, Alkitab bilang kepada kita, Matius bilang kita dimulai dengan kata waspadalah. Ya dulu saya ingat di televisi di RCTI atau di mana, ya ada Bang Napi ya. Ya saudara Bang Napi matanya satu gitu. Selalu di akhir berita dikatakan waspadalah. Waspadalah. Ya. Ternyata arti kata waspada itu berhati-hati dan berjaga, bersiap-siaplah. Kita selalu awas. Arti kata waspada itu harus awas, ya hati-hati. Kalau saudara jalan di jalan kan, ya saudara kan awas, hati-hati, berjaga-jaga. Jangan sampai ada kendaraan yang lewat. Waktu saudara menyeberang, saudara kan lihat kiri dan kanan. Itu artinya waspada. Bayangkan kalau saudara menyeberang, saudara santai aja gini kan, tiba-tiba plak, selesai. Tapi orang yang mengerti, ya pasti dia akan waspada. Dia akan lihat berhati-hati. Di kiri kanan ada mobil tidak? Kadang-kadang kita ketemu orang kan, yang asal nyebrang aja gitu kan. Ya. Kemarin saya dengan ibu gembala pulang sore, ada satu ibu gitu. Ya. Bawa motor saudara, dia jalannya gini, tapi mukanya gini. Dia lihat yang ada di situ saudara. Dia sambil ngomong, weh gitu. Itu bahaya saudara. Nah kita yang benar itu harus waspada. Ada orang-orang seperti itu tidak waspada, tapi kita supaya selamat harus waspada. Saudara, apapun urusan di kepolisian, mobil dan motor tabrakan, yang salah adalah mobil. Hukum apa saya nggak ngerti itu saudara. Padahal dia yang salah.
Tapi mobil yang disalahkan. Selalu aja gitu Pak ya. Iya, mobil yang selalu disalahkan. Ya, karena nggak tahu juga. Saya pingin tanya juga kenapa yang disalahkan. Ya, makanya kita saudara, kita sudah jalan sudah. Kita pikir sudah pelan-pelan. Tapi jangan anggap pelan-pelan itu kita juga harus hati-hati. Kita harus waspada. Lihat juga samping kiri kanan. Jangan sampai tiba-tiba ada orang yang nyebrang. Kita kan tidak tahu. Nah itu yang disebut dengan firman Tuhan ini. Waspada. Hati-hati. Jadi dalam hidup kita ini selalu berhati-hati. Selalu waspada. Karena sekarang banyak ajaran-ajaran. Sekarang kan lagi heboh Kristen progresif itu saudara. Saudara lihat di media sosial semua muncul pendeta Brian itu saudara. Yang mengatakan, pendeta Brian bilang, selain orang yang percaya Yesus, ya, selain orang Kristen, orang di luar Kristen, orang juga diselamatkan. Dia tidak percaya Yesus tidak apa-apa. Tapi kalau dia berbuat baik, kalau dia suka menolong orang lain, kalau dia sangat baik, masa Tuhan Yesus tidak sayang dia dan membuat dia masuk ke surga? Itu pengajaran dia sudah. Itu heboh saudara kalau lihat TikTok, lihat Facebook, lihat Instagram, apalagi di TikTok itu kan, setiap saat saudara muncul aja terus itu. Bisa dipengaruhi, saudara bisa mempengaruhi. Di kita kan anak-anak muda terutama. Dia kan lebih anak muda Brian itu. Anak muda kan selalu pakai logika. Kalau saya bicara dengan anak saya Brian kan dia mainnya di logika sudah. Dia sudah masa tidak boleh, masa tidak. Dia bermain di situ. Masa orang yang baik, ya kan? Dia jujur, dia suka menolong orang lain, masa tidak masuk surga? Gara-gara dia tidak hanya percaya kepada Tuhan Yesus. Kok gitu banget? Dia kasih itu di logika sudah. Itu Kristen progresif. Iya. Itu yang terjadi. Munculnya dari mana? Dari orang yang mengaku diri pendeta. Dari orang yang mengaku diri hamba Tuhan. Dari orang yang membaca Alkitab juga yang sama yang kita baca hari ini. Makanya saudara, Hawa jatuh itu karena nggak ngerti firman. Ingat ya, iblis itu pakai firman saudara. Dia goda Hawa pakai firman. Dia bilang, Hawa ada tertulis. Bukan hanya Hawa digoda, Tuhan Yesus pun digoda pakai firman. Iblis bilang kepada Tuhan Yesus, ada tertulis. Dia pakai firman. Yesus balas pakai firman yang benar, saudara. Iblis putar balik firman, tapi Yesus balas dengan firman yang benar. Itu yang iblis lakukan kepada Hawa. Iblis putar balik firman kepada Hawa. Hawa yang pahamnya sedikit, dia percaya saja. Hingga akhirnya dia ikut apa kata iblis. Tapi kalau benar-benar dia ngerti firman, dia dengar baik-baik firman, gak masuk di telinga kiri, keluar di telinga kanan, maka dia mengerti ini palsu. Ini omongan palsu, ini firman palsu. Ini firman yang gak benar. Makanya penting kita sebagai orang percaya sudah. Tidak semua orang Kristen masuk surga. Catat. Karena di surga tidak ada orang Kristen. Di surga hanya ada orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Amin. Jadi jangan merasa pede saudara ke gereja dan menjadi orang Kristen saudara masuk surga. Belum tentu. Ujian kita adalah di situ saudara. Karena di akhir nanti kita bacakan ayat ini saudara. Ya, kita lihat ayat ini. Saya lompat dulu saudara. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga. Ya, Matius bilang, bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Kemudian, pada hari terakhir akan banyak orang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu? Keren banget. Bukankah kami mengusir setan demi namamu? Hebat banget. Bukankah kami mengadakan banyak mujizat demi namamu? Orangnya hebat banget. Bisa usir setan, bisa buat mujizat. Luar biasa hamba Tuhan ini. Tapi pada waktu itu, kata Tuhan, aku akan berterus terang
kepada mereka dan berkata, aku tidak mengenal kamu, enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Bisa ngusir setan, bisa buat mujizat, tapi Tuhan bilang, maaf, saya tidak kenal kamu. Jujur, sejujur-jujurnya Tuhan bilang, gak apa-apa. Kalau kamu sakit hati pun hari ini gak apa-apa. Tapi saya mau jujur kepada kamu, saya tidak kenal kamu. Wow. Ini saudara, kelasnya luar biasa. Sering pakai pas diundang kemana-mana untuk KKR, saudara. Pasti saudara, karena dia bisa buat mujizat, usir setan. Pasti dia pendeta, kalau zaman sekarang dia pendeta yang paling dikenal, saudara. Mungkin juga hari ini Hor akan undang dia untuk KKR. Tapi Tuhan bilang, maaf. Nanti di ujungnya Tuhan bilang, maaf, saya tidak mengenal engkau. Wow, ini sebuah tendangan saudara. Kalau saudara kita main bola kemarin, Bapak Gembala buat 5 gol itu, Jeffrey sampai terperangah, itulah saudara tendangan. Ya. Itu seperti tendangan 12 pas yang mengenai kepala langsung saudara, dan langsung gol. Mengerikan saudara. Itu yang terjadi di ujung-ujung. Makanya dimulai dengan kata waspadalah. Yang pertama, kita harus selalu waspada, berjaga-jaga. Tidak semua kita dengarkan firman. Makanya saudara, penting sekali untuk kita mendengarkan firman dengan benar. Penting sekali untuk kita baca firman, supaya kita nggak mudah tertipu. Sekali lagi, nabi palsu itu munculnya saudara dari dalam gereja sendiri. Orang yang mengaku diri Kristen. Dan sekarang sudah muncul saudara. Mudah sekarang orang dipengaruhi dengan media sosial. Semua siapapun hari ini, semua kita pakai media sosial. Mungkin ada beberapa orang mungkin yang tidak mau gitu. Tapi rata-rata saudara, semua orang menggunakan media sosial, apalagi anak-anak muda. Makanya anak-anak muda di sini, ya, jangan mudah terdengar firman dengan benar. Baca Alkitab. Saudara perlu paham firman dengan benar. Karena sasaran iblis adalah saudara yang pertama. Untuk mempengaruhi. Untuk tidak mempercaya lagi kebenaran. Masa dibawa ke logika, dibawa kepada ilmu pengetahuan, tidak mungkin. Dan semuanya hanya mempengaruhi saudara. Kenapa di Eropa sana banyak orang-orang meninggalkan gereja? Yang dulu ya kita hari ini jadi Kristen karena orang-orang Eropa yang membawa Injil ke Indonesia. Tapi sekarang gereja-gereja sudah dijadikan museum, gereja-gereja sudah dijadikan bioskop, bahkan ada yang dijadikan kafe, ada yang dijadikan restoran. Kenapa mereka meninggalkan Tuhan, saudara? Karena ilmu pengetahuan yang mereka pelajari itu membuat mereka berpikir ini tidak masuk akal. Masa ada orang yang mati di salib bisa menebus semua dosa kita dan membawa kita ke surga? Secara logika masuk akal. Masa hanya orang ini mati, kita semua diselamatkan? Tidak benar. Masa Tuhan itu sebegitu rendahnya, lahirnya di kandang seperti itu? Masa Tuhan itu sebegitu rendahnya, kok dia dipukul, dia disesa, dia diludahi, dia dimaki, dia nggak bisa berontak? Banyak hal seperti ini saudara, yang dipikirkan secara logika nggak masuk akal. Masa seorang perempuan seperti Maria bisa mengandung tanpa ada hubungan suami istri? Ilmu dari mana? Kalau tidak ada sel telur dan sel sperma yang bertemu, nggak mungkin. Bagaimana caranya dia bisa hamil? Semuanya palsu. Itu yang penting sudah. Makanya kita harus paham. Kita baca ayat bersama-sama ini. Iya. Pada waktu itu, jika orang berkata kepadamu, lihat Mesias di sini, atau Mesias ada di sana, janganlah kamu percaya. Ini di akhir-akhir zaman, di akhir-akhir gereja sudah. Akan muncul yang mengatakan, lihat Mesias ada di sana, lihat Mesias ada di sana, dan jangan kamu percaya.
Sebab Mesias-Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul. Dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mujizat-mujizat. Sehingga sekiranya mungkin mereka akan menyesatkan orang-orang pilihan juga. Wow. Ini paling berbahaya sudah. Kita ini, orang Kristen terutama kita mudah selalu bilang wow. Coba bilang wow. Lihat orang di mana, ih di sana loh, KKR kemarin, orang lumpuh jalan. Kita selalu bilang wah luar biasa. Jadi apapun yang dia ngomong oleh pendeta itu kita semua percaya. Dia khotbahnya hanya 5 menit, dia nggak ngomong firman. Dia cerita semua pengalamannya. Kemudian dia doakan orang sembuh-sembuh, tapi dia nggak pernah ngomong firman. Hati-hati. Hati-hati ketika saudara hanya suka mendengarkan firman yang hanya menyenangkan sesaat. Karena firman itu dikatakan seperti pedang bermata dua. Saudara dengar firman pasti menegur. Itu firman saudara. Kalau firman hanya menyenangkan telinga, saudara bilang, aduh, tepuk tangan semua. Amin, amin semua. Tapi yang menegur saudara langsung bilang, itu yang sebelah kanan. Firman itu selalu menegur. Dikatakan maka dia seperti pedang bermata dua. Samping kiri kanannya saudara itu tajam. Menusuk sampai ke tulang-tulang sumsum. Mencungkil semua yang kalau ada yang kotor di dalam, dia cungkil keluarkan semua. Kalau ada yang tersembunyi dia akan singkapkan. Kalau ada yang terikat dia akan lepaskan. Itulah firman saudara. Jadi kalau dengar firman dan itu membuat saudara tersinggung, puji Tuhan. Kalau saudara dengar firman dan firman itu menegur saudara, puji Tuhan. Karena kemudian saudara, orang lebih suka hari ini dengan firman, mohon maaf, lebih suka lucunya daripada firmannya. Jujur, kalau saudara nonton pendeta yang lucu-lucu, saudara lebih suka daripada dengar firman yang kadang-kadang menegurkan. Pendeta lucu sekali loh. Laku pendeta yang kayak gitu saudara. Jujur aja. Bisa belajar. Saya juga bisa belajar cerita lucu, bisa saudara. Tapi apakah cerita lucu itu lebih penting daripada firman? Kita ke gereja seperti kita nonton stand up comedy. Gak usah, buka aja YouTube nonton stand up comedy, saudara tertawa sendiri di rumah. Selesai. Yang paling penting adalah firman. Cerita-cerita lucu itu hanya penambah. Hanya seperti bunga-bunga penambah. Supaya saudara tidak mengantuk sebenarnya. Tapi kalau pendetanya ngomongnya dari awal hanya cerita lucu, berbahaya saudara. Dan akhirnya kita lebih suka yang seperti itu. Gereja hanya jadi tempat untuk kita memuaskan diri sesaat. Kita tertawa-tertawa pulang. Dan apa kita dengar, apa firmannya? Nggak tahu. Pendetanya lucu. Senang. Kita pulang senang. Tapi sampai rumah, kita lihat mama beras habis. Mulai lagi sudah lupa semua pendeta lucu tadi. Padahal kita lupa ada firman, janganlah kamu khawatir tentang apapun. Bawalah seluruhnya dalam permohonan doa dan ucapan syukur. Lupa firman itu saudara. Yang hanya kita ingat yang lucu-lucunya aja. Kita suka tepuk tangan. Kalau lihat orang ngalami mujizat. Ada orang yang didoakan dan orang itu ngalami mujizat. Kita bilang, wah hebat ya tadi ya. Puji Tuhan, pendetanya luar biasa. Tapi kita sendiri gak pernah ngalami mujizat. Kita hanya jadi penonton. Tahu penonton saudara? Dia pintar menilai. Coba suruh dia main. Belum tentu dia bisa. Kita hanya suka penikmat mujizat. Kita hanya ingin melihat, menyenangkan mata. Tapi kita sendiri gak pernah mengalaminya. Berbahaya itu saudara. Makanya nabi-nabi palsu itu masuknya dengan cara seperti itu. Dia tunjuk ada Mesias di sana, ada Mesias di sini. Dikatakan saudara, ya, mereka akan muncul, mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mujizat-mujizat. Sehingga sekiranya mungkin mereka akan menyesatkan orang-orang. Pilihan juga. Tujuan iblis adalah supaya neraka semakin bertambah jumlah orang yang ada di dalam. Iblis lagi mencari siapa yang akan menjadi pengikutnya. Dia tidak cari di luar sana, dia cari yang di dalam gereja saudara. Karena hanya orang-orang yang mengaku diri percaya kepada Tuhan yang menolak itu.
Maka dia serang yang pertama adalah orang-orang yang menolak dia. Makanya kenapa Tuhan iblis itu serang Tuhan Yesus? Berani sekali dia, sudah. Dia pergi goda Tuhan Yesus, berani sekali. Karena dia berpikir kalau dia kalahkan ini maka semuanya kalah. Makanya dia berpikir kalau dia kalahkan orang Kristen maka semua di luar sana gampang dia kalahkan. Sasarannya adalah kita. Ayat ini lagi, saudara. Kita perlu paham, hanya melalui Yesus saja orang diselamatkan. Ini penting, saudara. Tidak ada keselamatan di luar Yesus. Hanya melalui Yesus saja orang diselamatkan. Sebab di seluruh dunia ini, di antara manusia tidak ada seorang lain pun yang dapat mendapatkan kekuasaan dari Allah untuk menyelamatkan kita. Ayat ini mengatakan, di bawah kolong langit dimanapun, hanya melalui Yesus saja orang diselamatkan. Ada ayatnya. Amin. Tidak melalui apapun. Makanya Efesus 2 ayat 8 dan 9 mengatakan, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh karena imanmu, bukan karena perbuatan baikmu, bukan karena hasil usahamu, bukan karena hasil kerja kerasmu kamu diselamatkan, tapi oleh iman, oleh kasih karunia, hanya oleh karena Yesus Tuhan kita diselamatkan. Jadi di luar itu tidak ada keselamatan. Amin. Satu lagi. Kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Akulah jalan. Tuhan bilang, akulah jalan. Di luar itu tidak ada jalan lain. Walaupun banyak jalan ke Roma. Memang, saudara, ke Roma banyak jalan. Tapi ke surga Tuhan bilang, akulah jalan. Di luar itu tidak ada jalan yang lain. Akulah kebenaran. Ini bukan kamu. Akulah jalan, kemudian dan kebenaran. Di luar itu tidak ada kebenaran. Di luar itu palsu. Di luar itu sesat. Di luar itu salah. Di dalam Tuhan ada kebenaran. Di dalam dan hidup. Di luar Tuhan mati artinya. Maka dia bilang, akulah jalan, satu-satunya jalan. Akulah kebenaran, kebenaran itu. Dan akulah hidup. Di luar itu mati. Kemarin saya katakan, jangan pernah berpikir untuk hidup di luar Tuhan. Jangan pernah berpikir untuk hidup meninggalkan Tuhan Yesus. Mati, saudara. Amin. Jadi siapapun hari ini yang menggoyah saudara, apapun saudara yang saudara nonton di TikTok, di luar Yesus, tidak ada nama lain, hanya nama Tuhan Yesus yang menyelamatkan saudara. Amin. Tapi bukan berarti saudara menjadi sombong. Makanya Efesus 2:8, jangan ada orang yang memegahkan diri. Ayat itu mengatakan, jangan ada orang yang sombong. Banyak kita Kristen sombong, saudara. Saking sombongnya, kita terlalu anggap remeh kasih karunia. Kita anggap remeh surga. Tapi dengarkan, jangan sampai di ujung nanti Tuhan bilang, maaf, saya tidak mengenal engkau. Kenapa? Orang-orang yang teranggap remeh. Jangan sampai di ujung-ujung nanti kita bilang, Tuhan, saya sudah melayani. Tuhan, saya sudah datang ke gereja. Tuhan, saya sudah baca Alkitab. Tapi kita hidup tidak benar. Kita masih hidup di dalam dosa. Kita selalu menganggap remeh. Ada pengampunan, ada pengampunan, ada pengampunan. Saudara tidak tahu kapan waktumu akan selesai. Jangan sampai engkau selesai dalam kehidupanmu lagi berbuat dosa. Apakah saudara mengakhiri dengan baik atau tidak? Saul, saudara, dia raja orang Israel. Dia dipilih Tuhan untuk jadi raja orang Israel. Tapi dia mengakhiri dengan tidak baik. Tapi di tengah jalan dia mengalami hal yang dia melakukan hal yang salah. Tapi dia mengambil keputusan untuk bertobat. Apakah dia ulangi lagi kesalahan yang sama? Tidak. Dia jatuh sekali, dia bangkit. Dan dia mengakhiri dengan baik. Dia jatuh sekali bersinah dengan Batseba. Apakah dia ulangi lagi bersinah, saudara? Tidak. Sekali dia jatuh, dia bertobat, dia minta ampun kepada Tuhan. Walaupun dia harus menerima konsekuensi dari dosa yang dia buat. Anak-anaknya berontak kepada dia. Anak-anaknya mengambil tahtanya. Dia harus bergumul dengan itu, dengan kesalahan-kesalahan yang dia buat. Apakah lagi dia berbuat dosa? Apakah lagi dia bersinah lagi, dia ambil istri orang lagi? Tidak, saudara.
dia mengakhiri hidupnya dengan baik. Jadi mari saudara, kita sungguh-sungguh. Kalau kita sudah bertobat sungguh-sungguh. Jangan ulang lagi. Dan jangan pernah nyanyikan lagu ini. Aku masih seperti yang dulu. Jangan pernah nyanyi lagi itu saudara. Saudara, yang lalu biarlah berlalu. Amin. Sekarang lihat sesuatu yang baru Tuhan sediakan bagimu. Amin. Amin saudara. Jadi yang bapak-bapak, jangan pernah dengar lagu itu apalagi nyanyikan. Di hadapan istri lah nyanyikan, aku masih seperti yang dulu. Tiba-tiba istri lagi goreng-goreng langsung tok di kepala. Jangan sampai seperti itu. Ya, haleluya. Jangan mudah percaya. Dari buahnya kamu mengenal mereka. Jadi dari buahnya kamu dapat mengenal mereka. Jangan mudah percaya saudara, dari buahnya kamu. Jangan mudah dipengaruhi karena perkataan orang. Telinga kita ini tipis saudara, tapi kita mudah dipengaruhi oleh perkataan. Makanya kan kita mudah dipengaruhi oleh diskon kan? Diskon 50%, kita lupa saudara, harganya sudah dinaikkan. Iya kan? Sama aja saudara. Kita mudah tertipu, diskon 50 plus 25%. Ternyata saudara, harganya hanya 100.000, dinaikkan jadi 300.000, didiskonkan 50% plus 25, ujung-ujungnya 100 lebih ribu juga harganya. Saya paham ini saudara, semakin hari semakin saya paham, oh ternyata gitu ya. Diskon saudara, tapi bukan harganya yang diturunkan. Dinaikkan dulu baru didiskon. Kita bilang, wih di sana diskon. Kita suka yang diskon saudara. Tapi sebenarnya kita dibohongi. Makanya kita perlu paham. Di depan kita akan ada hal-hal yang mudah mempengaruhi kita. Bisa mempengaruhi masalah perut. Bisa mempengaruhi masalah ekonomi. Kita mudah digiring orang karena hanya masalah perut. Hanya masalah keinginan daging, hanya masalah keinginan mata, hanya masalah karena nafsu. Kita mudah dipengaruhi sudah dengan hal-hal yang di depan kita. Makanya sekali lagi kita harus waspada. Katakan dengan saya, waspada. Saya mau waspada. Saya mau berjaga-jaga. Saya mau hidup benar. Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Amin. Anak-anak muda, sekali lagi waspadalah. Amin. Anak-anak muda taruh tangan di dada, katakan saya mau waspada. Karena ada singa-singa di luar sana. Ada serigala yang berbulu domba. Hati-hati yang perempuan hati-hati. Lihat cowok itu dengan benar. Jangan sampai dia serigala berbulu domba. Ya, dia datangnya indah sekali saudara. Wangi harumnya. Ditraktir setiap hari. Diberikan coklat. Setiap hari dia bilang I love you. Dia bahkan kirim WA, kalau saya enggak WA kamu saya enggak bisa tidur. Itu serigala berbulu domba saudara. Palsu. Saudara perlu balas bilang seperti Yusuf, pret. Hati-hati saudara. Banyak kata-kata kita dibohongi, digombali. Makanya yang media sosial jangan selalu tertipu, apalagi saudara nggak kenal. Wajahnya ganteng sekali, cantik sekali, pakai filter semua saudara. Hati-hati saudara. Jadi banyak itu kan korban-korban itu kan banyak. Anak-anak perempuan lari dari rumahnya ke laki-laki, ujung-ujungnya laki-laki itu pemabuk saudara. Wajahnya ganteng sekali, putih lah. Palsu. Hati-hati ya, yang laki-laki juga hati-hati ya, jangan mudah terpengaruhi. Karena sekali, dan ini saudara yang saya tiba-tiba ingat, hati-hati ketika ada yang video call, apalagi ketika itu saudara tidak ada di nomor saudara tidak catat, itu nomor yang saudara tidak kenal. Jangan tiba-tiba saudara langsung terima.
Banyak saudara, ada kesaksian, ada hamba Tuhan yang dijebak dengan itu. Dia terima video call, ternyata yang video call sudah telanjang bulat. Kemudian dia screenshot. Ini saya ingatkan semua ya saudara, jangan mudah terima video call. Ya, tiba-tiba dia screenshot dan dia ancam, kalau kamu gak kasih uang saya sebarkan ke media sosial. Saya kirim ke saudara-saudara. Mengerikan gak? Kalau saya pendeta Samuel tiba-tiba muncul di screenshot video call dengan perempuan yang telanjang saudara. Heboh lah semua. Mengerikan. Padahal saya gak bermaksud seperti itu. Tapi itu cara. Ada hamba Tuhan saudara. Ini ceritanya. Memang dia memang dia nakal. Ya ceritanya. Dia menggunakan aplikasi gitu. Setiap dia pergi ke kota yang lain. Dia pelayanan. Dia booking perempuan saudara. Ini dia booking perempuan, dari kota ke kota dia booking, dia hidup di dalam dosa tapi dia melayani. Diundang kemana-mana sudah. Satu saat ternyata perempuan ini mereka ternyata mafia gitu loh. Iya, sindikat. Ternyata ketika bertemu dia direkam, semua chattingnya direkam, kemudian diancamlah seorang pendeta ini sudah. Kalau kamu gak kasih saya uang, saya akan sebarkan semua chatting kamu, permintaan kamu untuk kamu booking perempuan. Saya akan sebarkan foto kamu bersama dengan saya. Mengerikan gak? Bertahun-tahun dia harus habisin uang ratusan juta untuk bayar perempuan. Sampai akhirnya dia mengakui. Ya, ujung-ujungnya dia mengakui. Hati-hati, bapak-bapak, anak-anak muda, ibu-ibu, hati-hati. Jangan mudah menerima telepon orang yang saudara tidak kenal. Apalagi video call. Itu banyak terjadi saudara. Sekarang strateginya kayak gitu. Dia sudah telanjang bulat di depan saudara. Dan saudara tujuannya hanya untuk memeras kita. Saudara malu nggak? Padahal saudara nggak lakukan. Saudara mau klarifikasi apapun, orang sudah terlanjur lihat, orang sudah terlanjur menghakimi kita. Susah saudara untuk membenarkan diri. Sangat susah. Orang itu lihat kesalahan sedikit, itu dibicarakan itu luar biasa daripada kebaikan kita. Hilang semua yang rasa baik. Makanya hati-hati. Anak-anak muda hati-hati. Jangan mudah berteman dengan orang yang saudara tidak kenal. Ya, hati-hati. Anak-anak muda, semua ini yang remaja muda, jangan mudah berteman. Ada grup-grup sekarang saudara digabung. Ayo masuk ke grup ini, hati-hati. Jangan mudah terima grup yang saudara tidak tahu itu grup apa. Karena itu bisa menyesatkan saudara. Amin. Itu cara iblis untuk menyesatkan kita hari ini saudara. Dan menggiring kita. Jangan menganggap semua orang yang mengatakan iya adalah orang yang bilang ini adalah hamba Tuhan. Jangan menganggap. Hati-hati saudara. Kita harus kenali benar. Saudara harus kenali benar. Makanya saudara perlu punya rumah yang benar. Rumah rohani saudara. Di mana saudara dengar firman, saudara dilatih, saudara dimuridkan, saudara belajar firman di situ. Karena hari-hari ini banyak orang-orang percaya digiring untuk pergi kepada hal-hal yang tidak benar. Ya. Ini tadi sudah saya bahas. Yang kedua saudara, perhatikan cara hidup kita. Tadi waspada. Yang kedua, perhatikan bagaimana kita hidup. Karena itu, saya belajar Efesus 5 ayat 15-16, perhatikanlah dengan seksama. Bagaimana kamu hidup, janganlah seperti orang Baal, tetapi seperti orang Arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Perhatikan cara hidup kita. Perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Karena hari-hari ini jahat. Tadi waspada, kemudian perhatikan. Perhatikan hidup. Sama seperti ketika engkau pergi ke cermin. Saudara bercermin kan, saudara memperhatikan muka saudara kan. Ada tahi mata enggak yang masih tersisa? Ada hal yang belum dipoles enggak? Rambut ini belum tersisir dengan bagus enggak? Itu kan saudara memperhatikan. Nah ayat ini mengatakan perhatikan dirimu. Perhatikan hidupmu dengan seksama. Ya. Bagaimana kamu hidup, jangan seperti orang bebal. Tetapi seperti orang arif. Pergunakanlah waktu yang ada. Karena hari-hari ini jahat. Perhatikan. Ya. Dengan kata perhatikan. Ini disebut di awal dengan kata karena.
Karena itu perhatikan, ini menunjukkan kepada kita akan ada akibatnya apabila kita tidak mempergunakan waktu yang ada. Perhatikan. Ya. Kalau tidak memperhatikan, maka akan ada akibatnya. Makanya perlu sekali saudara. Sebab itu, janganlah kamu bodoh, tapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Kemarin saya juga khotbah hari Minggu lagi, perhatikan. Jangan sampai kita dibilang bodoh karena kita tidak ngerti firman. Orang yang jalan ke Emmaus itu Tuhan bilang kepada mereka, hai kamu orang bodoh. Hai kamu orang bebal. Bertahun-tahun kamu dengar firman. Bertahun-tahun saya bicara kepadamu tentang firman. Tapi kamu tidak paham-paham juga. Kamu itu orang bodoh. Jadi jangan sampai, janganlah kamu kita dengar firman, tapi kita tidak mau mengamini firman itu. Setiap firman yang kita dengar, walaupun itu menegur kita, walaupun itu seperti pedang bermata dua, mengingatkan kita, kita harus terima firman itu dengan katakan amin. Firman itu untuk saya. Firman itu menegur saya. Bukan, jangan lihat orang lain. Jangan lihat kesalahan orang lain. Dan mengatakan itu untuk orang lain. Maka dia katakan janganlah kamu bodoh, tapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Apa kehendak Tuhan? Apa yang Tuhan mau dengan firman itu. Hari ini kita dengar firman waspadalah. Kita harus mengerti. Mulai hari ini kita belajar. Kita yang belum waspada, kita yang belum hati-hati, kita yang belum berjaga-jaga. Mari kita ambil keputusan untuk kita waspada. Untuk kita mengerti kehendak Tuhan, apa yang Tuhan mau. Saya setiap selalu berdoa, Tuhan tolong kami. Supaya kami mengerti kehendak Tuhan. Apa yang Tuhan mau untuk kami kerjakan. Apa yang Tuhan mau untuk pelayanan ini. Apa yang Tuhan mau untuk apa yang kami sampaikan. Kami selalu meminta apa yang Tuhan mau. Berbicara kepada kami lewat firman-Mu. Bicara kepada kami lewat firman-Mu. Sehingga kami dapat mengerti kehendak Tuhan. Saudara, kita perlu meminta Tuhan menuntun kita. Karena banyak hal yang tidak mudah di depan kita, saudara. Kita perlu mengerti kehendak Tuhan. Apa yang Tuhan mau. Sehingga apa yang kita kerjakan sesuai dengan kehendak Tuhan. Bukan karena kehendak kita. Kalau kehendak kita, apalagi kehendak orang lain, itu bisa membuat kita kecewa. Tapi kalau kehendak Tuhan, Tuhan tidak pernah merancangkan kita rancangan kecelakaan, kata firman Tuhan. Tapi Tuhan selalu merancangkan kepada kita masa depan yang penuh harapan. Amin, saudara. Makanya penting untuk kita mengerti kehendak Tuhan. Supaya kita tidak salah langkah. Hingga ketika kita salah langkah, saudara, kita banyak kecewa. Karena kita melakukan apa yang kita mau. Bukan apa yang Tuhan mau. Hingga kita kecewa. Hingga kita banyak kali jatuh. Banyak kali melanggar. Banyak kali kita berbuat dosa. Karena kita hanya mengikuti apa yang kita mau. Bukan apa yang Tuhan mau. Makanya penting. Di ujung nanti Tuhan bilang, aku tidak mengenal engkau. Karena engkau tidak melakukan kehendak. Bukan karena mujizat yang buat. Bukan karena engkau melayani Tuhan. Bukan karena engkau orang Kristen. Tapi kalau engkau tidak melakukan kehendak Bapakku, kata Tuhan, saya tidak mengenal engkau. Maka dalam hidup ini kita harus melakukan apa yang Tuhan mau. Bukan apa yang kita mau. Apalagi apa yang orang lain mau. Hati-hati, saudara. Amin. Amin. Dilakukan apa yang Tuhan mau. Kita perlu berdoa minta kehendak Tuhan. Makanya kita harus dikata hidup dengan bijak. Penuh hikmat. Janganlah kau menjadi serupa dan berubahlah oleh pemberian budimu. Sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah. Apa yang baik, yang berkenan kepadanya dan yang sempurna. Jangan serupa dengan berubahlah oleh perbaharuan budimu sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, apa yang berkenan kepada Allah. Maka kita perlu belajar, kita perlu bertobat sungguh-sungguh sehingga kita bisa membedakan apakah ini kehendak Tuhan atau bukan kehendak Tuhan. Amin. Saudara juga yang cari pasangan, yang masih mencari pasangan, jangan pernah menganggap itu akan sudah menjadi pasanganmu. Berdoa, saudara. Kalau perlu bertobat sungguh-sungguh. Belum tentu itu kehendak Tuhan. Tapi yang sudah menikah jangan berkata mungkin engkau bukan kehendak Tuhan. Jangan pernah bertobat, saudara. Dulu engkau bilang sayang,
Dia jatuh sedikit, apa yang sakit saya? Sekarang dia jatuh sedikit, matamu mana? Ini yang terjadi, sudah. Jadilah apa yang kau hari ini engkau menikah dengan orang yang sudah engkau nikah, berjanji di hadapan Tuhan, komitmen, terimalah dia apa adanya. Amin. Kalau dia bau-bau sedikit tidak apa-apa. Dulu kan dia datang selalu harum gitu ya. Sekarang sudah bertahu ternyata dia bau juga ya. Tidak apa-apa, sudah. Jangan membawa dia lagi ke masa lalunya, tapi pergilah ke masa depan bersama-sama dengan dia. Amin. Amin, saudara. Ya. Yakinilah apa yang ada bersama-sama dengan hari ini. Efesus 2, 5, 11, dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur akan, tapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Jangan kamu mabuk dengan anggur. Jadi dia bilang, Pak Pendeta, satu sloki aja. Mabuk, saudara, tetap. Jangan kamu mabuk. Saudara coba satu kali, rasanya enak. 2 kali rasanya enak. Saya, Pak Pendeta, kalau minum itu, saya tidak pernah mabuk. Saya juga, ada orang yang cerita gitu. Saya tidak pernah, saya heran kok masa ada orang yang minum alkohol tidak mabuk. Tidak mabuk saya, Pak Pendeta. Saya tidur enak malah. Saya tidak ganggu-ganggu orang lain. Kalau saya mabuk itu, Pak Pendeta, saya mabuknya bagus. Ada yang gitu, saudara. Mabuknya baik, kenapa? Saya langsung pulang ke rumah tidur. Kalau saya punya teman dia mabuk, dia pergi ribut-ribut katanya. Tidak ada yang mabuk yang bagus, saudara. Tidak ada mabuk yang baik. Mabuk itu, saudara, merusak dirimu sendiri dan merusak orang lain. Harusnya uang itu saudara kasih ke istri, saudara tarik sedikit dan minum 1 sloki. Kumpul sama teman-teman. Makanya firman Tuhan, jangan mabuk oleh anggur, tapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Karena Roh Kudus menuntun engkau melakukan apa yang Tuhan mau. Amin. Mari bangkit berdiri bersama-sama.